Assalamualaikum bismi Robi Yasual Masih. Damai sejahtera bagimu dalam nama Yesus Al-Masih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Allah Maha Pengampun, mengapa ada juru selamat? Saudara-saudara, Allah diakui, dipercaya, diyakini sebagai Maha segalanya, yang baik dan benar, Maha suci, Maha mulia, Maha agung, Maha esa, tunggal, Maha kuasa, Maha sempurna, Maha kasih, dan diyakini manusia Allah itu Maha Pengampun. Artinya Allah sangat mudah mengampuni salah dan dosa manusia. Mengampuni adalah sifat Allah. Ada yang bilang apapun salah dosa kita akan diampuni, bebas dari dosa dan salah. Dengan mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Allah akan mengampuni. Bila sudah mendapat pengampunan dosa, maka manusia akan diterima oleh Allah, sehingga menurut pendapat orang akan selamat masuk surga, tidak dihukum dan tidak masuk neraka. Bila memang demikian, Allah Maha mengampuni manusia, kenapa Allah mengutus seorang juru selamat yang disebut Yesus Kristus dan diyakini oleh orang yang percaya padanya? Melalui Yesus itulah manusia diampuni dosa-dosanya serta beroleh keselamatan kekal. Apakah Allah sendiri tidak cukup untuk langsung mengampuni, sehingga harus mengutus Yesus untuk memberi pengampunan dosa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab Perjanjian Lama mengisahkan awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu melanggar perintah Allah, seperti ditulis dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Namun ternyata manusia jatuh ke dalam dosa dengan melanggar larangan Allah tersebut. Hawa dan Adam terbujuk oleh iblis dalam wujud ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya
dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 4-6. Ya, karena dosa, yaitu tidak taat dan patuh dengan Allah, maka diusirlah keduanya dari Firdaus, menderita banyak rintangan dan godaan dalam menjalani hidupnya di luar Firdaus, di dunia. Dosa Adam dan Hawa inilah yang menetes, merasuk ke seluruh manusia di bumi. Iblis akan selalu menggoda manusia, seperti ditulis Rasul Petrus. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Allah juga memperingatkan kepada Kain bahwa dosa mengintip selalu. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian 4 ayat 7. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian yang terjadi, dosa atau iblis mengikuti manusia, sehingga Allah selalu mengingatkan, menegur atas dosa-dosa manusia. Misalnya melalui banjir besar di zaman Nabi Nuh, menghancurkan kota Sodom dan Gomora di zaman Abraham atau Ibrahim, dan banyak lagi diceritakan di Alkitab dosa-dosa yang dilakukan manusia serta hukuman Tuhan. Tuhan tidak hentinya mengirim nabi-nabi dan rasul, namun manusia masih jatuh ke dalam dosa hingga sekarang. Kita bisa melihat kejahatan makin meruyak, berjenis-jenis kejahatan dilakukan manusia. Manusia menyalahgunakan anugerah Allah dengan salah. Misalnya terjadi penyelewengan anugerah ilmu, pengetahuan, seperti di bidang teknologi untuk membuat peluru kendali, bom, alat-alat perang. Di bidang medis, farmasi misalnya, orang membuat bahan untuk aborsi, obat bius, narkoba, dan masih banyak laku dosa dalam bentuk-bentuk lainnya. Rasul Paulus menyampaikan tentang sikap manusia sebenarnya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma 3 ayat 10, 11 dan 18. Memang orang yang mengaku beragama tetap ibadah, namun banyak yang hanya di luarnya, sementara batin rohaninya tidak. Tuhan Allah berkali-kali mengingatkan atau menegur lewat utusan-utusannya. Yesaya 29 ayat 13 menulis, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya, ibadah beragama tidak sungguh-sungguh tulus dan taat. Hatinya, rohaninya menjauh dari Allah. Tak ada rasa takut pada Allah. Tidak berbuat kebaikan dan kebenaran Allah. Hidup dalam kemunafikan. Itulah gambaran manusia hingga kini. Kejahatan makin dalam tanda petik canggih, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Akan tetapi Tuhan Allah Maha Pengasih. Tuhan ingin agar manusia kembali ke firdaus yang mula-mula, disucikan, diampuni, dan dihapus dosa-dosanya. Maka satu-satunya cara yang Tuhan lakukan dengan datang sendiri sebagai manusia, sehingga tahu betul derita manusia, merasakan betul dosa manusia, dan Tuhan datang dalam rupa manusia Yesus. Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah sudah menetapkan peraturan bahwa untuk bisa diampuni dan disucikan, umatnya harus mengadakan ibadah upacara menghapus dosa dengan mengorbankan domba, kambing atau lembu yang dilakukan oleh seorang imam Tuhan. Begitulah diperintahkan kepada Nabi Musa. Darah hewan itulah sebagai simbol pensucian dan pengampunan. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Ulangan 29 ayat 36. Inilah cara untuk menghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan Allah. Itulah persembahan Maha Kudus. Lagi kata Tuhan kepada Musa, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imamat 7 ayat 11. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, di ulangan tadi disebut tiap-tiap hari harus mengolah lembu jantan jadi korban penghapus dosa, dan menurut kitab Imamat menjadi hukum, menjadi ketetapan Allah, harus ada korban penghapus dosa. Apa yang diperintahkan Allah tersebut, apa yang menjadi hukum Allah, sekarang dinyatakan dengan korban, bukan dengan hewan, bukan sama sekali, tetapi dengan korban manusia Yesus. Ya, Yesus Kristus adalah Putra Allah yang menjadi domba, korban untuk menghapus dosa, untuk mengampuni dari kuasa dosa. Yesus telah dikorbankan sebagai korban suci dan kudus untuk pengampunan dosa. Penyaliban Yesus itulah, saudara-saudara, cara Allah menerima korban sejati untuk pengampunan dosa, agar manusia bisa disucikan kembali. Maka harus ada korban yang suci pula, yaitu korban suci Yesus melalui penyaliban.
Kalau ada orang mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi orang lain yang mirip, jelas itu salah besar dan menghujat Allah yang sudah memutuskan bahwa pengampunan dosa harus melalui kurban. Darah hewan tidak suci, hanya darah Yesus yang kudus, yang suci, karena Yesuslah yang sudah ditetapkan menjadi jalan menuju pengampunan dosa dan dikuduskan sehingga beroleh hidup kekal. Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Yesus datang dari Allah melalui Roh Kudus ke dalam kandungan perawan Maria, menjadi manusia kudus yang berkuasa menebus dan mengkuduskan. Itulah mandat keputusan Allah, hukum Allah, bahwa pengampunan dosa menjadi nyata dan jelas melalui kurban suci, yaitu Yesus pribadi melalui penyaliban. Allah Maha Pengampun, dan melalui pengampunan dengan kurban Yesus itulah pengampunan diberikan, dianugerahkan, dinyatakan, dibuktikan. Hanya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, di mana Yesus sebagai anak domba Allah yang dikorbankan guna menghapus dosa. Itulah makna Allah Maha Pengampun, sungguh-sungguh nyata. Itulah iman kepada Yesus, dan dengan iman inilah orang dibenarkan oleh Allah dan diampuni. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Jadi jelas, melalui iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, manusia dibenarkan Allah, diampuni, tidak ada dosa lagi karena sudah dibenarkan melalui kurban suci, darah suci Kristus, pribadi Yesus dalam penyaliban. Puji nama Tuhan.